إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العالم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام شيء لله لهم الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alladzina amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wal jamaah min yaumina haza ila yaumin nahdati wal din. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis ta'lim kita ya Allah Pak Irwan, di majelis Riyadul Jannah ini. Walaupun majelis kita ini adalah majelis yang sederhana, tetapi insyaallah berkah, fadilah dan kebaikan itu sangat besar. Kita yakin, kita yakin bertahan bahwa majelis itu bukan diukur daripada mewahnya, tetapi daripada keikhlasan dan niat hati masing-masing para penuntutnya. Mudah-mudahan dengan berkat majelis kita, Allah jadikan kita bertahan istiqamah dalam bermajelis, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hindarkan kita sabarataan daripada sifat malas dan kulir, dan Allah jadikan kita bertahan husnul khatimah. Mudah-mudahan apabila ada keluarga kita yang masih garing, Allah sembuhkan penyakitnya. Allah jadikan mereka bertahan sehat walafiat. Mudah-mudahan apabila ada pendahulu kita yang sudah wafat, Allah jadikan sabarataan husnul khatimah. Dan marilah kita bersama-sama berniat bertahan, baik nang hadir di wadah kita ataupun mungkin ada yang mengikuti secara online. Marilah kita bersama-sama niatkan pahala kita menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan kita hadiahkan kepada keluarga kita, orang tua kita, ya kalau mama abah kita, dan juga kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan dengan berkat pengajian ini Allah terangi kubur mereka, Allah luaskan tempat mereka, Allah berikan nikmat yang luar biasa di surga ya Allah. Dan Allah kumpulkan mereka bertahan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Nabi, kita bertahan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Halaman 6, kitab Daqaiqul Akhbar. Ini kitab tasawuf dengan judul Daqaiqul Akhbar. Kita lanjutkanlah. Allah Ta'ala menjadikan pada Nabi Adam alaihissalam mempunyai 7 lubang. Nah, 7 lubang itu ada di kepala, yaitu 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung dan mulutnya. 2 mata 2, tambah 2 telinga 4, tambah 2 lubang hidung 6, plus sebuting untung 6 tambah 1 7. Ya kalau itu kalahan. Nah, sampai situ kalau gon. Okay. Dan 2 lubang yang ada di badannya, yaitu kubul. Kubul itu artinya kemaluan di muka, tempat untuk mengeluarkan banyu. Nah, najis berupa cairan. Dan juga anus, nah tempat
pengeluaran najis berbentuk padat. Nah itulah. Nah semua lubang-lubang itu Hanai, Gunai, Pak Irwan dan Faisal bertaan adalah sumber kehidupan kita. Kita hidup karena bernapas. Ya kalau napas keluar masuknya daripada hidung. Apabila kita bercabur ke dalam banyu sungai, benyalam, maka ketika benyalam nampaklah gelembung-gelembung napas itu. Ya kalau gon. Nah, nampaklah gelembung-gelembung napas itu. Apa bentuk gelembung napas itu? Ya kalau dia sudah kita paham berarti. Maka hakikat daripada kehidupan itu adalah Kemudian yang kedua, di gelembung-gelembung nang keluar daripada hidung napas itulah kita paham nilai kehidupan kita. Nah, ketika kita bercabur dalam banyu, hanai bercabur manusia nih berenang, maka keluar daripada hidungnya gelembung-gelembung napas. Kira kalau bentuknya. Nah, kalau ini. Tapi kalau diangkakan, maka ini angka 0. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 kali 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0. 0 bagi 0 bagi 0 bagi 0 sama dengan hendak ditambah, hendak dikali, hendak dibagi, tetap hasilnya 0. Itulah skor diri kita bekongan. Maka pahami bertaan hakikatnya kita 0. Kita sudah paham dah. Dari sisi tajalli ini bukan kodrat kita. Dari sisi tajalli kehendak ini bukan iradat kehendak kita. Ya kalahan. Dari sisi ilmu ini bukan ilmu kita dan seterusnya. Jadi kalau dari sisi tajalli bertaan milik Allah, berarti kita 0. Kemudian skor kita nih bluk nih beikongan 0, maka hakikat diri kita adalah 0. Inilah yang penting kita sadari. Salah. Nah, kemudian kita dapat ilmu. Jalan ilmu tuh ada. Pertama kita melihat, membaca artinya. Lihati bentuk bola mata yang kita gunakan untuk membaca. Bulat. Maka itu seperti maka itu seperti angka 0. Berarti kita dapat ilmu dari 0 dan terus 0. Kemudian dari tangkapan mata tersebut disimpan di otak. Kita bahari belajar biologi kayak apa bentuk otak tuh. Kayak kalau bentuk otak cerebrum. Kayak huruf, kayak angka berapa ini? Kayak angka 0. Maka kecerdasan kita itu 0. Kita dapat ilmu mendengar daripada perkataan orang. Inilah sumber suara yang mengeluarkan ilmu. Sumber suara itu dari mana? Dari mulut. Mulut ini bentuknya atau kalau nya angka 0. Kita mendengar ilmu daripada telinga. Masuk ilmu ke dalam telinga, dapat kita referensi ilmu. Telinga bentuknya angkanya apa angkanya 0. Itulah nilai diri kita 0. Ini hakikat kita 0. Kalau orang menyambut kita dungu itu masih ada nilai. Mungkin IQ 30 dungu masih bernilai, lah kita 0. Skor beikungan pada diri kita. Untuk apa kita tersinggung ketika mana dihina orang? Maka orang menyambut bungol, mungkin bungol 50 nilainya. Orang menyambut dungu 30. Orang menyambut bako 15. Orang menyambut tolol 5. Masih di atas 0. Kita nang sabujurannya 0. Orang menyambut arti setiap ada sambatan pasti ada nilai. Kita lahir keluar daripada rahim ibu kita 0. Nang sumber kehidupan kita memompa darah kita jantung bentuknya bulat seperti angkanya 0. Nang menyaring darah kita ginjal itu ginjal angkanya
Hakikatnya nol. Jadi kehidupan kita karena jantung itu nol, karena napas itu nol, karena hati itu nol, karena ginjal itu nol, karena pankreas itu nol. Maka berarti nilai hakikat kehidupan kita adalah nol. Itulah nilai hakikat. Ketika ada orang memadahkan dungu masih 15, itu orang memberi poin kepada kita. Baikannya orang tahu. Maka tidak ada kali lagi hinaan nang ada pujian. Nah itulah hanai doktrin yang harus kita pahami bujur-bujur. Karena selama ada sambatannya, nah, selama masih bisa disambat, itu pasti ada nilai. Bang nang nol bang, kadang udah sambat lagi nol tadi, mak bu banget, itu masih nilainya ya. Bang nol kayak apa? Kadang lagi sambatannya. Pahami bujur-bujur. Diam di bumi nol. Nah, cuman kita ini kada sadar, kita ini merasa bernilai, padahal berikungan skornya itu nol kan. Nah, dalam diri kita tuh kita sudah melihat angka-angka pada diri kita nol. Salah ya. Mata nol 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 nol. Tambahkan beritaan nol tambah nol tambah nol tambah nol nol. Kali akan beritaan nol kali nol kali nol kali nol nol. Bagi akan nol bagi nol bagi nol bagi nol. Hendak ditambah dikali dibagi ya nol. Maka hakikat kita ini nang sabujurnya kita nih nol. Gunai. Begitu ada orang menyambati kita, anggaplah bungol beri 50. Ya kalau nah, maka orang tuh memberi nilai deh nang lebih tinggi daripada kita nang sebujurnya. Memuji ka mahina berarti. Nah, begitu kita disambati kayak itu, kita paham kayak ini pemahaman kita, sakit hati kada. Tidak. Malah senang orang memuji kok. Nah, nang ada kita ini merasa diri kita bernilai. Padahal skor beikongan telah nampak pada dirimu. Kalau menghargai diri sendiri itu boleh dulu. Ya, kalau dalam konteks syariat. Nah, ini maksudnya perasaan hati salah. Jadi hati itu jangan sekali-kali kita merasa diri kita tuh memiliki nilai. 7 lubang itu 0 bertahan. Maka 0 kali 7 0. 0 pangkat 7 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 0. Akar pangkat 7 dari 0 0 bagi 0 bagi 0 bagi 0 bagi 0 0. Itulah diri kita 0. Nang ada hanyalah dia. Nang ada hanyalah ho. Nah itu dirimu tuh 0, nang nampak adalah ho. 0 lawan ho itu sama aja. Jadi 0 pada makhluk, ho pada dia. Maka ketika kamu hendak harus ketemu dengan ho, engkau harus menolkan dirimu. Contoh sana. Waktu kita belum ada, adalah disambat orang, tidak ada. Adalah dideskripsikan orang, tidak ada. Nah itulah, itu hakikatnya 0. Kita mungkin bisi cucu kena, tapi cucu kita ini kan tidak, masih adalah sambatannya kadida, adalah deskripsinya kadida, adalah bayangannya kadida. Itulah hakikatnya. Tapi adalah dalam takdir Allah sudah ada, di sisi lain satu sudah ada. Nah benda nang kadida adalah orang memuji, beda adalah orang menghina kadida. Coba cucu kita belum cucu kalau beritaan belum kalau nah cucu kita tuh nah adalah orang memuji kadida, adalah orang menghina kadida. Kenapa? Karena kadida bila sudah inya ada hidup inya hanya menghadapi pujian atau berarti pujian dan cacian tuh nilai sebujurnya. Padahal nang sabujurnya kita nih nah itu hanai.
Nah, ke situ anunya. Lalu kita kada tersinggung lagi, sudah kita paham di sini, maka kita kada tersinggung lagi dengan pujian orang, cacian orang, hinaan orang. Karena lihat salah, kita berhina hakikatnya, tapi lihat angkanya tuh nol, betul yuk, nol. Hendak dikali, hendak ditambah, hendak dibagi, tak nol. Nah itulah hakikat kita. Dan 7 lubang itu nol. Nah itu perwane. Lalu kita paham dari situ. Aku nih nol. Disambat orang kadang lagi tersinggung. Menghilangkan sifat kaderido, menghilangkan sifat tersinggung, mencabut nih kotoran-kotoran di hati. Itulah disebut taholi. Taholi itu mencabut rasa tersinggung. Itu kenapa kita ada? Karena kita kadang menempatkan diri kita sesuai dengan proporsinya. Diri kita nih nol, cuman kita merasa diri aku nih 10. Lalu kada terima diberi orang 7, kada terima diberi orang 5. Kita nang merasa perasaanmu merasa 10. Padahal hakikatnya nol. Nah, perasaan bernilai itu tuh riget. Nah, cabut itu. Itu ngaranna tahali. Membersihi. Karena syarat kita bertanam bibit unggul, lingai hulu rumput, gulma, segala nang apanya karya tuh nang padang belukar, nang sarang ular tuh lingai itu lo. Itu padang tegah tuh. Hilangkan lu padang tegahnya. Lingai deh hanya ditanam. Tahali itu malingainya, taholi menanamnya, tak jeli dapat buahnya kau. Nah, ya kalahan. Itu. Jadi itulah pahami bujur-bujur nol tuh. Karena kita nih kadida. Ya kalau waktu kita kadida tidak dipuji, tidak ada nama, tidak ada pujian, tidak ada cacian. Kenapa? Bagaimana mungkin nang dipuji sesuatu nang kadida? Bagaimana mungkin dicaci sesuatu nang kadida? Berarti pujian itu memberi nilai. Bedanya pujian tuh nilai tinggi, cacian nilai rendah. Tetap ada bernilai. Lah kita nol. Amunnya nolan. Dicaci pun kada pantas. Mbah bang ini dia makan. Sesuatu nang kadida tuh dia makan. Nah itulah kita sadari ujur-ujur. Ya kalau dunia ini kadang kau berubah salah. Karena ini dunia nih. Cuman kita nang merubah diri kita. Paham lah. Nangaran hinaan cacian kayak itu sistem dunia deh. Kita aja lagi kita memandang kayak apa. Contoh jarum suntik tuh kada berubah. Nah kayak itu ya ukurannya. Cuman kita nang berubah, nang merubah diri kita. Waktu kita lagi halus melihat jarum suntik, ketakutannya. Begitu hendak disuntik jingkar, behimat jingkar nangis dan suntik. Ya kalau salah. Tapi begitu sudah ganal, kapasitas diri kita nih ganal. Ya kalau jarum suntik nang sama. Jarumnya kan ada berubah. Kita nang berubah. Waktu COVID semalam suntik. Waktu lagi halus di jarum suntik nang sama itu, behimat jangan. Behimat jingkar, bertiga menangkapi, diikat orangnya. Begitu sudah ganal, jarum suntiknya kada berubah, gunai. Awak kita nang ganal, kapasitas diri kita tuh udah meningkat. Lalu begitu dihadapkan dengan suntik, kada apa-apa. Maka jarum suntik kada berubah, tapi diri kita lah nang perlu diubah. Sehingga nang asalnya kita menganggap jarum suntik itu masalah besar, berubah menjadi masalah kecil dan sepele. Begitu pula lah dunia kada berubah. Maka itu mulai bahari ini, ayo adalah cuman kayak apa kita menikmatinya. Nah kitanya nang berubah. Nah kitanya nang perlu cara merubah bagaimana cara kita memandang world view pandangan kita.
atau sudut pandang kita terhadap dunia itu. Kayak bahan. Nah, itu lah. Nah, jadi kita nih nol, itu tekankan. Otak kita nih pang nol. Berarti otakmu tuh nol, ibu bingungan bentuknya. Baku ikamnya, bukan baku, nol. Baku tuh masih 10 lah anggap nilainya. Jadi kadida hakikatnya, jadi kita ini nol, ini kan nol kalau, nah nol kalau di kita nol, tapi di tajalinya hakikatnya jadi menolkan diri kita nampaklah bila kita kadeda nampaklah iya. Itu salah, paham salah? Nah itu fana. Allah Ta'ala lanjut pulang para guna dipaham lagu lah. Nah itu tuh pahamilah berjujur lah. Itu tak kali dibersihi merasa keakuan, merasa aku bernilai itu dibersihi. Nah, hanya ditanami mandakala nur fi qalbi mukmin insyar infasaha wa insyaraha. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihissalam memiliki 5 panca indera. 5 panca indera. Penglihatan di dalam mata, pendengaran pada 2 telinga, perasa pada mulut, peraba pada 2 tangan, dan pencium pada hidung. Itu tahu ada pelajaran biologi. Cuman mata nih kada melihat, kada roh di balik mata itu nak melihat. Buktinya orang meninggal matanya ada, tapi nya kada mau melihat, rohnya kada ada. Nang merasa tuh ilatkah? Kada. Orang meninggal ilatnya ada, liurnya masih ada, normal. Tapi lihat ya, jangankan kita meninggal, gering aja gitu, lain deh. Nah tuh saat itu roh pada ilat itu di pada Allah Ta'ala kondisinya. Nah, lalu kayak asap pahit aja. Padahal orang beritaan merasakan manis. Nah kita nang merasakan pahit. Nah kemudian diriwayatkan atau dikatakan, ketika Allah Ta'ala hendak meniup ruh pada Nabi Adam, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada ruh itu agar masuk ke dalam batang Nabi Adam. Nah, Tuhan hendak meniupkan roh pada Nabi Adam, lalu Allah perintahkan, wahai roh, masuklah engkau ke dalam batang tubuh Nabi Adam. Nah, menurut riwayat, sesungguhnya roh itu masuk di otak permulaan ya kalau, lalu berputar-putar dalam otak itu 200 tahun kira-kira. Nah, kayak apa roh tuh putar-putar leh. Makanya pertama kali roh itu di otak. Di kepala berputar-putar ini 200 tahun. Makanya itu nang pertama kali sadar itu kan kesadaran ini di otak nih ya, kalau di otak kesadaran. Nah kemudian roh itu turun kepada kedua mata Nabi Adam. Maka kemudian Nabi Adam bisa melihat pada dirinya. Maka tampak oleh Nabi Adam itu, diri sidin itu berupa tanah liat nang kering. Tapi hingga mata aja. Maka bayi itu pertama kali, ya kalau begitu lahir, melihat dulu ini. Waktu awal lahir ke dunia masih belum ada nang aktif. Kita waktu keluar dari perut mama kita, kan kita sudah ada alahan. Nah, waktu itu kita berkuriak hua 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 itu jikir tuh. Ya kah? Ada deh suah kita merasa. Adakah nang di antara kita merasa atau mengingat kejadian itu? Kan di dalam itulah panah. Rohnya ada. Nah coba bukti yang orang panah. Itulah panah. Sadunia ani kamu takon nih waktu kamu membrujul nang di pengulaan dan ditatap kali pusat. Adeli kamu ingat. Pada kamu tuh menangis seharianan semalaman beheri. Kan tidak salah ya. Kita paling ingat tuh waktu
Bahkan hingga benting kaum pun mungkin kada ingat lagi dah. Bayangkan, apalagi saat itu, padahal roh kita sudah ada. Kenapa kita kada merasa ada pada saat itu? Karena kita fana, bujur kalau salah. Waktu kita fana, betelanjang kalau betelanjang temen orang akil balik, buka aurat berdosa, diperlihatkan kepada suster. Nah, salah. Dan kita betelanjang tuh. Tertawa susternya. Membuka aurat lah kita, membuka aurat. Pamerlah aurat. Tapi berdosa kada. Ujar orang karena belum bakal tujuh orang, padahal rohmu tuh panah. Tidak ada dosa bagi orang yang panah. Makanya ketika orang panah, walaupun memadahkan anal hak, aku dibang Tuhan asalkan panah, kada kafir, tidak ada dosa, tidak ada khitab baginya. Sebagaimana kita lagi lahir, adalah berdosa. Kada dosa. Apa waktu itu semua bayi seluruh dunia kadida bayi nang keluar mandang itu mati itu orangnya kadida pasti ya kah. Pada saat kita berzikir, kita ada merasa diri kita tuh ada, bujur kalau han. Pada saat itulah roh kita tuh fana. Begitu fana, siapa yang ada? Huwa yang ada. Waktu itu kita ada merasa apa-apa gunanya. Seandainya dikibit orang pun kita ada tahu. Seandainya dihina orang apa aja, semua kayak ini, kada tersinggung. Kenapa? Karena hinaan itu kan ada pengaruh. Pada saat kita panah, rezeki kita terjamin. Paham ya kalau salah? Rezeki kita terjamin. Itulah para wali Allah. Cuman begitu gana 6 tahun, 7 tahun. Nah, roh nang asnya roh berubah menjadi jiwa. Nafs jiwa. Apa beda jiwa lawan roh? Kalau roh itu roh murni. Tapi kalau jiwa itu roh nang sudah terkotori dengan jasad. Roh nang terkontaminasi dengan jasad. Itulah yang disebut dengan jiwa. Apa kontaminasinya? Merasa ada. Padahal pada waktu sebelumnya kita fana, hilang, terhijau. Merasa diri ada, kada ingat lagi bahwa seorang hakikatnya no. Begitu merangkak, beganal, dewasa, seakan-akan kita memiliki nilai salah. Seakan-akan kita nih merasa harap. Padahal kita tuh hakikat kita tuh yang ini kada berubah. Cuman kita nggak ada sadar. Lalu begitu dihina orang, maksud ikam apa? Padahal orang menghina sedang memberi nilai. Karena kita nang sabujura no. Nah itu. Pada saat kita bayi, tangan ini menggenggam. Nah, juga pulang genggaman ini. Napa nang kita kacak nama-nama Allah Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha. Begitu semakin genal kita buka. Begitu tak buka ini, hanya kita sadar bahasanya diri kita tuh ada. Kenapa? Karena 99 asma ini sudah lepas. Lalu kita lupa kepadanya. Perhatikan salah ya. Coba perhatikan baik-baik. Itu perkembangan kehidupan kita. Maka itu jar Tuhan, ilaihi marji'ukum jami'a. Kembalilah engkau kepada asal kejadianmu. Asal ikam dopana
jadikan dirimu kadeda mutu anta qabla mautakum. Nah, itu salah ya. Nah, lalu turun kepada dua mata. Lalu melihatlah Nabi Adam, oh ini awakku. Ya kalau salah. Berupa tanah liat nang kering. Lalu ketika roh itu sampai ke dua telinga, maka mendengar ia akan bacaan tasbih para malaikat. Kemudian roh itu turun pada batang hidungnya Nabi Adam. Lalu Nabi Adam itu bersin. Nah, hajis. Dan tatkala Nabi Adam AS selesai dari bersinnya, maka roh itu turun ke mulut dan lisannya dan kedua telinganya. Lalu Allah Ta'ala mengajari Nabi Adam untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman dikisahkan gini salah ya. Waktu roh itu masuk ke dalam hidung Nabi Adam, hajis pertama kali. Waktu itu belum mengucap alhamdulillah, langsung hancur tubuh Nabi Adam pada waktu itu. Karena masih berupa tanah liat. Dibentuk pulang oleh malaikat 40 tahun, dijemur pulang selama 40 tahun, dirujunakan dipanasakan. Diturunkan bahasa roh pulang ke otak, turun ke mata, sampai ke hidung, hajis. Nah, ya kah? Pecah pulang tubuh Nabi Adam sampai 3 kali. Begitu kali yang ketiga dikunci oleh malaikat dengan alhamdulillah. Begitu hajis, ada hancur lagi karena dikunci dengan alhamdulillah. Nah, hanya muntung bisa berucap alhamdulillah. Makanya ujar Nabi, siapa nang wahid mengucap alhamdulillah, maka itu membuangi penyakit. Nah, apakah penyakitnya? Ya kalau mun kada ingat pangguru bala apa kada berdosa juga, tapi penyakit kada buang itu benar ay. Kita tuh jangan jual keras lah, mau jual segini dia menyuruh alhamdulillah. Ya bisa kita kada ingat, tapi kada berdosa. Cuman bila kita mengucap alhamdulillah, ada dapat padilah. Ya kalau penyakit tabuangi. Nah, itu salah ya. Nah, jadi kalau kita hajis wahid, ucapkanlah alhamdulillah. Nah, siapa nang hajis mengucap alhamdulillah, maka penyakit terbuang. Apabila hajis kadingat alhamdulillah, ya kada berdosa juga. Kada berdosa jangan ekstrem. Tapi penyakit kan kada tabu itu aja. Dan bisa kadingat ya kita bisa kadingat juga. Ya kalau salah, kadingat juga. Cuman kada nang penting kada berdosa. Maka Allah menjawab Nabi Adam, ketika Nabi Adam mengucap alhamdulillah, lalu Allah menjawab, yarhamukallah, Tuhanmu merahmatimu wahai Adam. Ya kalau mana hajis alhamdulillah, jadi kita jawab yarhamukallah. Nah, ya kalau Tuhan merahmati kita. Makanya itu sunnah Nabi, jangan lupa Irwan. Nah, ada orang hajis, maka ucapkan alhamdulillah. Maka bagi kawan yang mendengar orang mengucap alhamdulillah itu sunnah baginya menyahut pulang yarhamukallah, yang artinya mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberikan kasih sayangnya kepada engkau. Bagusnya Islam saling mendoakan le. Jangan hajis paus singos kayaknya ada Allah. Bisa sahutan dah lah ajar paus singos. Batuk kata kau alhamdulillah batuk penyakit, punya hadis itu membuang penyakit. Nah, jadi mun batuk tuh kada depang aku mendapat sunnahnya kayak papelan ini. Yang setahu kita memang wahid aja, bersin aja, lalu kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian roh itu turun ke dadanya. Lalu Nabi Adam tergesak-gesak untuk berdiri, tapi kada mampu karena belum sampai betis pun Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman bahwa manusia itu selalu tergesak-gesak. Nah, ya kalau tergesak-gesak nih perbuatan setan. Nah, ya kalau
Makanya kita jangan sampai tergesa-gesa. Tapi ada tergesa-gesa yang dianjurkan salah ya. Misalkan ada orang di luar mengucapkan salam tamu nih, Assalamualaikum. Nah tuh sunnah tergesa-gesa tuh menyambut tamu. Jangan mentang-mentang kada boleh tergesa-gesa, Assalamualaikum kita mau di luar baru Allah sendiri. Santai aja beliau aja. Kita kada tapi napa diulah aja, santai aja beliau aja. Orang maka betah lambuan mahadang di situ. Nah, itu proses roh tuh. Sampai dada, hendak berdiri, kada kawa. Tergesa-gesa. Dan tatkala roh sampai ke parutnya, lalulah Nabi Adam menginginkan sesuatu berupa makanan. Hendak makan, lapar. Kemudian roh itu rata masuk ke seluruh tubuh Nabi Adam. Maka jadilah jasad Adam itu berupa daging, darah, keringat, dan otot. Begitu merata sudah jadilah empat tuh, daging, darah, keringat, otot. Kemudian Allah Ta'ala memberinya pakaian dengan satu pakaian dari kukunya yang setiap hari bertambah karena kebagusan dan keelokannya. Wah, asalnya tubuh Nabi Adam tuh keluar baju dari kuku dia waktu di surga. Jadi di surga tuh kada perlu berpikir Nabi Adam kan kayak itu. Surga ini kan gretek hatinya jadi dah. Nah lain kayak dunia neraka. Ingat kalau penjelasan minggu tadi, bukti bahwa dunia itu neraka atau apa? Kita hendak nyaman aja bercampur sakit. Ya kalau hendak dapat duit banyak, dapat ya duit banyak. Tapi bercampur sakit begawi dulu. Salah minik lo di kantor, dituntut ini itu. Hanya harus dapat duit, bercampur. Hendak merasakan nikmatnya mangga. Naik dahulu. Sawat baju palir diikut kerangga aja. Sawat merasai ajab dahulu. Hanya dapat manisnya buah mangga. Nah, itulah dunia. Dunia tuh ya Allah. Dunia itu dari kata danaya artinya tempat rendah. Akhirat itu dari kata akhir hayat. Nah, akhirat itu kan singkatan akhir hayat, itulah hayat itu habis, itulah negeri, itulah disebut negeri akhirat, akhir hayat singkatan itu. Nah hanya tahu kalau singkatan akhirat akhir hayat. Nah, tapi karena Nabi Adam itu melakukan dosa, bukan dosa sebujurnya, Nabi ini beritaan maksum, ini penerjemah kitab lah. Melakukan kesalahan, masa Nabi berdosa Gun? Melakukan kesalahan, maka Allah Ta'ala mengganti kukunya dengan kulit. Akhirnya tinggal dari kuku itu beberapa jari. Hal ini untuk mengingat Nabi Adam. Wah, itu salah ya. Kuku jadi baju. Lagi kan bajunya kuku beritaan. Kayak pembayangkan peran. Berpakaian otom paham lah sah. Kuku sawakan itu lah baju. Jadi dari kuku ini keluar pakaian. Ini kuku beritaan. Begitu makan buah holdi habis kuku ini sisalah ini. Nah inilah bahan surga nanti tinggal di dunia. Cirinya apa peran? Biar ikan rigat tetapnya putih. Original pokoknya. Nah, maka tinggallah sedikit dari beberapa jari aja kokoknya. Makanya Nur Muhammad sempat ada di sini karena koko itulah pakaian surga. Makanya koko itu putih, Pak Herwan. Kulit bisa hirang, tapi beritaan koko pasti putih. Ada yang guru hirang itu tuh rigetnya, bukan kukunya. Karena tanah, bakas nang bakacak gemuk, akhirnya hirang kukunya tuh. Nah, tapi nang cak itu diberi putih. Kalau kulit kan dari tanah,
ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada coklat. Tapi kalau koko pasti putih. Nah, untuk mengatakan jadi asalnya seawakan koko kayak bagon. Seawakan ini pakaian koko Nabi Adam. Karena Nabi Adam makan buah khuldi. Akhirnya disusutilah oleh Allah Ta'ala koko hingga lah pada beberapa ceriknya jelai kokonya. Berdingin nih hanai produk surga. Makanya waktu orang asyhadu anna Muhammad Rasulullah marhaban. Ya kalau bikur ta'ayun tiup hendak ke mata. Supaya apa? Melihat Allah di surga. Itu tafaulnya. Marhaban qurrata ayun. Bisa kalau melihat orang gitu loh. Kenapa juga mau cek mata aja orang? Kalau ini tiap syahadat Rasul mau cek mata taruh itu ada artinya. Karena ini benda surga salah. Dan memperbagus, mempertajam penglihatan mata. Oh, dia ada mata kan lo? Hah. Dia ada mata. Oh, itu kena. Nah, jadi ketika orang mengucap syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca marhaban qurrata ayun. Nah, apa bacaannya tadi? Marhaban qurrata. Guru kada hafal, buka rekamannya selesai. Tapi hafal ya kalau les sedikit. Nah, dan itulah proses pertama keadaan Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala menyempurnakan kejadian Nabi Adam serta meniupkan ruh dalam jasadnya, memberinya pakaian dari pakaian surga. Sedangkan Nur Muhammad itu bersinar di wajahnya bagaikan bulan purnama. Jadi Nur Muhammad itu di wajah Nabi Adam. Cuma Nabi Adam itu kan semua melihat di muka. Pindah ya Allah. Nah, sedangkan Nur Muhammad itu di sini kalau di sulbi. Malaikat sujud posisinya di belakang Nabi Adam. Lalu Nabi Adam berkata, "Ya Allah ya Rabbi, aku hendak melihat Nur." Mana? Dipindah Tuhan ke muka. Tetapi ada melihat pindah Tuhan ke sini. Nah, maka merasa nikmatlah Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad nang jadi Nabi Muhammad. Nang ini Bang, nang lainnya Bang, hakikat Nur Muhammad juga. Kemudian Nabi Adam diangkat di atas ranjang dan dipikul di atas leher para malaikat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bawalah Adam berkeliling ke langit dengan ranjangnya. Wah, ini kisah aja guna sabari. Wih, berjalanan Nabi Adam untuk pakai ranjangnya. Wah. Supaya mengetahui beberapa keajaiban langit dan apa yang ada di dalamnya, yang bisa menambah rasa keyakinannya atas kekuasaan Allah. Lalu malaikat berkata, faqala sami'na wa ata'na. Ya Tuhan kami mendengar dan kami patuh. Bawa Anda perjalanan. Ini ranjang. Bawa. Jangan salah. Bawa Nabi Adam di perjalanan. Ya kalau keliling langit, biar inya melihat kebesaran Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya kami dengar, kami taati. Nggih, kami bawa Nabi Adam ke langit untuk melihat kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Akhirnya malaikat itu membawa Nabi Adam yang dipikul di atas lehernya berkeliling langit, berapa lama perjalanan? 100 tahun ramainya. Dan kita bertahan menikmati itu 100 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan untuk Adam seekor kuda yang terbuat dari misik putih yang berbau menyengat. Wah, ini kayak cerita khurafat leleh. Tapi kayak lagi kisahnya. Tuhan begayaan. Wah, ya kalau kuda
Pegasus. Pegasus. Nah. Dan ada yang mengatakan kuda itu ngarannya Maimun. Ya kalau yang memiliki dua sayap dari intan dan marjan sejenis permata. Lalu Nabi Adam ini lain sirup, marjan tuh lain salah ya. Marjan tuh lo wal marjan. Lo tuh yakut, marjan tuh permata lah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menaiki kuda itu dan Jibril yang memegang kendalinya. Sedangkan Mikail alaihissalam berada di sisi kanan kuda. Israfil alaihissalam berada di sisi kiri kuda. Coba bayangkan, Jibril menarik kuda. Ya kalau pengawalnya Mikail tuh kanan, Israfil kiri. Wah nyamannya gon. Kedidek. Lalu malaikat membawa keliling Nabi Adam ke seluruh penjuru langit. Dan Nabi Adam selalu memberi salam kepada para malaikat yang ditemui dengan ucapan Assalamualaikum. Maka malaikat menjawab, "Ada dalam tuh. Waalaikumsalam." Ya kalau Allah Ta'ala berfirman, "Hai Adam, ini adalah salam penghormatanmu dan salam penghormatannya orang mukmin dari anak turunanmu." Nah, kan kayak itu. Berarti assalamualaikum. Sahutannya waalaikumsalam. Kan orang mukmin. Ya kalau mau apa masa bro, ya kan kada. Hai Adam, ini adalah salam penghormatanmu dan salam penghormatan orang mukmin dari anak turunanmu. Di antara mereka sesama mukmin sampai besok hari kiamat. Nah itulah kisah Nabi Adam mulai. Nah mudah-mudahan kita berikan alim selevel guru-guru kita, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Angku, guru negara Abah Seto juga ya kan alim. Ya mudah-mudahan alim. Nah itulah dahulu kisah kitab Daqaiqul Akhbar. Maka minggu depan kita ini merinci pulang. Merinci pada tiap-tiap majelis pada tiap-tiap malaikat. Ya kalau apakah tugas malaikat pada setiap anunya. Dah kita ke Sirrul Asrar. Sirrul Asrar sampai surah sampai berapa kita Sirrul Asrar gon? Halaman 2 Allah berfirman tuh bro. Surah Yusuf 108 ya kah? Dalam kurung di bawahnya surah Yusuf 108. Ya. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ud'u ila Allahi ala basirun ana wa man." Ini haluskan deh. "Wa manittaba'a wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Itu kalau gon. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Surah Yusuf ayat 108. Itu konteks ayat itu mendalilkan yang di atas tuh nagon. Jadi mata hati kita tertutup, lalu dimasukkan nur. Ya kalau maka begitu nur masuk, terbukalah mata hati. Nah kita sudah contohkan minggu yang lalu malam Kamis semalam apa gon tentang stop kontak. Stop kontak ini bila kita hendak menyalakan kipas angin, carilah stop kontak. Kayak apakah bentuk stop kontaknya tuh? Hendak bulat, hendak segitiga, hendak di dinding, atau ada kalau nang banyak tuh gon. Nah, nang cocokan yang macam-macam tuh. Tuh ada penting bentuk tuh, nang penting setrum itu lagi dicari.
Ya kalau kayak apakah gurunya, cara menyampaikannya, metodenya kayak Pak. Kada penting, yang penting setrum Nur Muhammad lah depan. Itu salah. Kan orang beda-beda, ada kayak ini, ada yang aman apa ini biasa ya. Kopi kapal api tadi. Baginda sallallahu Nabi Muhammad maksudnya dalam menunjukkan tujuan kita telah bersabda. Ini tujuan kita kemana di sini? Sahabat-sahabatku adalah umpama bintang di langit. Siapa dari mereka yang kamu ikuti, kamu akan temui jalanan sahabat-sahabat Nabi itu laksana bintang di langit. Jadi anta syamsun, Allah tuh matahari. Nah, ini gunanya harus bisa membaca kalau Allah tuh matahari, ya kalau Nabi Muhammad bang tolak al-badron seperti bulan. Sahabat Nabi seperti bintang. Ulama seperti lampu. Nah, pahamlah saat. Matahari diumpamakan Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Matahari diumpamakan. Apa yang dikeluarkan matahari? Cahaya. Rasulullah bulan. Apa yang dikeluarkan bulan? Cahaya juga. Maka hakikat bulan ini matahari. Ya kalau. Ya. Nah, padahal bulan lawan matahari itu sama aja sebetulnya. Walaupun dalam ilmu geografi, bulan itu memantulkan cahaya matahari. Cuman matahari itu terang, bulan itu bercahaya juga walaupun memantulkan. Tapi cahaya di bulan itu nah hakikat dari cahaya matahari kada lain kalau sahabat Nabi itu diumpamakan bintang-bintang. Nah, ini bintang nih kada kawa kita pakai ilmu biologi matahari. Nah, cuman bintang itu tak halus kalau sedikit cahayanya. Nah, itu yang diambil tamsilnya apa yang kita lihat berdasarkan apa yang kita lihat di dunia nih aja, zahirnya aja. Nah, ya kalau memang menjadi bedah dalam ilmu pengetahuan ya ada ilmiah ini. Ada hadis Nabi itu ayat Quran kah bintang-bintang itu pelempar setan ya Nabi. Nah, ini kalau dihujah bubuhan bintang itu kan matahari di galaksi lain. Nah, cuman dipandang dari bumi karena menjelaskan. Nabi itu memberikan tamsil. Kan dosa ikam. Jadi itu bukan faktanya yang diambil, tapi tamsilnya. Nah, bintang nih mengeluarkan apa? Cahaya. Jadi sama kalau matahari cahaya, bulan cahaya, bintang. Ulama itu seperti lampu. Lampu nih zaman Nabi bersabda, lain lampu Philip ini teplok lah. Nah, lampu obor atau lampu teplok lajar para ulama ini lah. Nah, lampu semprong. Tapi lampu ini mengeluarkan Cahaya. sama lah. Sama. Siapa yang hendak tarang dekati ulama, dekati sahabat, dekati Nabi, dekati Allah. Kenapa? Karena ketiga ini sama-sama mengeluarkan cahaya. Walaupun dari sisi intensitas ya tak korup lampu teplok pada matahari. Tapi hakikatnya lampu teplok ini mengeluarkan. Nah, ini kita konteksnya bukan lampu inilah, lampu ini zaman kitab nih, zaman nang lampu semprong. Anggaplah kadida listrik gitu dah. Nah, ada lampu teplok. Nah, apa yang dikeluarkan lampu semprong teplok itu? Cahaya. Tarang lah. Menerangi jalan lah. Sama lah lawan matahari menerangi jalan. Sama. Tapi gunai kita kada kawa meminandui hakikat cahaya matahari. Karena terlalu silau. Maka lewatilah bulan. Kalau kita memandang cahaya matahari di bulan, Rasulullah sudah wafat. Secara zahirnya, kemana? Lihatilah bintang, pantulan dari bulan. Itu tamsilnya aja. Sahabat sudah wafat,
Anggaplah dunia ini matahari kadang lagi, bulan kadang lagi, bintang kadang lagi apa. Pakailah lampu teflon, engkau tidak akan tersesat. Paham? Maka bila kita kada bisi lampu teflon, bersamalah dengan orang yang membawa lampu teflon. Misalkan kita kada berilmu, belum ma'rifat lagi, ya kah? Hendak pula berjalan di padang tageh, lampu kadida. Nah, datanglah seorang guru mursyid membawa lampu teflon. Kita nang kada bisi lampu teflon, umpat nang sini kada. Nah, itulah yang disebut dengan boleh sakapal, boleh salampu. Lalu najak kok lampunya sebutin aja. Nah, ayo umpat aja. Begitu guru mursyid kadeda, lampu teflonnya ada kala diwarisakan ikamlah, nang ku ijazahkan, nang saya kong pulang mengikut lampu teflon. Begitu sahabat kadeda tabiin diwarisakan pulang ke muridnya, menjepai pulang muridnya lampu teflon, dan seterusnya sampai wayah ini nah. Anggaplah aku pulang nang ke 100 berapa ada pulang nah. Nah kita membawa pulang apa lampu teflon. Nah belima na umpat korup. Nah paham Gon. Nah itulah hakikat perjalanan. Dan maksudnya pahamlah di sini. Bila lampu teflon yang dijadikan penerang, jalannya tuh halus kagenal kah? Halus. Tapi mantas. Paham Gon? Menuju nang dituju mana satu tujuan? Anggaplah Allah itu tujuan. Maka jikalau engkau kada bisa bersama Allah, maka wasari'u, bersamalah dengan orang yang bisa bersama Allah. Sebelum kita mairangi sini nang belampu teflon, Bapak dah kalau gue dulu. Assalamualaikum Bapak, nggih, Waalaikumsalam napa? Kami umpat pian lah. Umpat pian lah, mairingi pian lah karena pian nang bisi lampu. Kami kada bisi lampu. Karena kami timbul terjejak napa kada belampu. Kami umpat pian pala inggih ide kita. Baiat, itulah baiat. Nah, ya kalau innama yubai'unaka innama yubai'u Allah. Barang siapa yang berbaiat kepada mereka, maka hakikatnya ia berbaiat kepada Allah. Paham salah? Aku adakah aku mencoba dulu di chat gym. Aku ada rasa som tuh dan aku dapat mencari baiat. Baiat. Nah itulah disebut dengan baiat. Oke, tadi kan pengarangnya kita aku carikan. Ada dalilnya. Ya kalau nah itu salah. Nah itulah hakikatnya itu. Jadi Allah noro sama Allah matahari jelaslah sang maha dia kan orang dibandingkan. Nah kita hanyalah lampu teflon. Uyuhnya guru memangnya kita nih hendak lampu sorot ke keharatan banget bandingnya lawan Tuhan. Lampu teflon berbanding matahari kan kayak itu. Jadi jangan lampu ini pun kada layak. Lampu teflon guru iyalah. Nang penting kada sasat. Nang penting kan menuju. Di akhir zaman yang ngalih paya wanai mencari lampu sorot dari sisi rohani. Makanya dipahami. Ada kan istilah akal lakian 9, akal binian 1. Ini maksudnya apa?
Bukan ilmu zohir. Kalau ilmu zohirnya apple to apple 1:1. Bahkan sekarang rata-rata binian ranking 1, lakian ranking terakhir. Nah, ini maksudnya akal lakian 9 ini dalam memahami ilmu rohani. Jadi kalau ilmu jasad, ilmu zohir, binian kah, lakian kah, 1:1, 1:1 sama. Tapi kalau sudah bicara rohani, 9 lakian, binian 1. Makanya nang jadi nabi kan dikasih sejarah binian. Lakian. Ustazah banyak, tapi cek di YouTube ngaji makrifat lakian bertan nama ajarkan. Itu macam-macamnya nang gondrong, nang apa macam-macam. Itu lagi itu cuman nang itulah. Ada nang baju kaos, itu bajunya aja. Cuman lihatnya adalah ustazah ngaji makrifat. Mun ilmu zahir fikih, cara berwudu, paren banyak tuh binian tak. Tapi kalau ilmu rohani, makrifat lakian. Ini maksudnya. Nabi adalah sahabat Nabi 4 lakian bertaan. Mujtahid 4, Imam Ibnu Arabi lakian bertaan. Nah, ini bukan stereotip gender lah, tapi hakikatnya memang kayak itu. Bicara hakikat. Kesetaraan gender, bujur, ini lain pandirnya. Siapa di antara mereka yang kamu ikuti, maka kamu temui jalan yang benar. Pandangan yang jelas atau basirah datangnya dari mata kepada roh. Mata ini terbuka di dalam jantung hati orang-orang yang hampir kepada Allah. Ini masa basirah, mata hati lah. Kita lihat, kita ulang lagi. Mata ini terbuka di dalam jantung hati orang-orang yang hampir kepada Allah, yang menjadi sahabat Allah. Wah, siapa tuh yang menjadi sahabat? Nah, dalam agama non muslim itu keluarga Tuhan. Dalam Islam sahabat. Coba God. Itu halus banget, tapi teksnya jelas ya kalau salah. Nah, menjadi sahabat Allah. Semua ilmu di dalam dunia ini tidak akan mendatangkan pandangan dalam basirah. Ya kah? Ilmu dalam dunia, ilmu zahir itu gunai, kada akan mendatangkan pandangan hati. Mun fikih aja. Seseorang itu memerlukan pengetahuan yang datangnya dari mana asal? Asal. Seseorang itu memerlukan pengetahuan yang datang dari alam gaib. Dari alam gaib yang tersembunyi. Pengetahuan yang mengalir dari kesadaran wa lamanahu minal ladunna ilman, dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami. Apa ilmu apa tuh? Laduni. Laduni ini paham kalau salah. Laduni ini bahasa kita inspirasi. Begitu kita membaca, lalu mereka tercerahkan kayak Faisal tuh, nak bingung. Lalu jumpa Faisal, tidak berpikir, hasil merenung dapat, itulah laduni. Itulah laduni. Wisdom. Coba inspirasi itu ilmu karena ada. Ilmu dapatnya dari mana? Dapat seorang, ya dari Allah. Dan semua ilmu di dunia ini hakikatnya asalkan tidak. Tapi kenapa manusia itu berpikir dapat, laduni bertahan. Newton menemukan gravitasi. Kan sebelumnya ada gravitasi itu sudah. Bukan berarti sebelum tahun 1600, sebelum abad 16 seorang masih melayang-layang, ada. Nah, di mananya dari inspirasi, dari berpikir, itulah laduni. Nah, bagi orang Islam disebut dengan laduni. Bagi orang yang ada Islam disebut dengan apa? Disebut dengan, ada istilahnya tuh. Nah, apa dekat lagi dalam bahasa Arab gitu lah. Pokoknya bahasa inspirasi lah bagi orang umum. Itu hakikatnya dari Allah. Coba di mana datang inspirasi? Enggak ada izin tadi. Nah, cuman inspirasi ini bisa dari Allah,
bisa dari setan. Tergantung ke mana arahnya. Bila arah inspirasi itu dengan kita mengamalkan itu, semakin dekat kepada Allah, dari Allah lah itu. Bila inspirasi itu kita dapatkan, semakin jauh dari Allah, malah menjadikan kita sombong. Nah, dari setan lah itu. Walaupun setan itu agen intelijen juga, di permainan juga dua tuh. Begitu puji lah. Iya, super trap juga, Trans TV ini. Apa yang perlu itu surah Al-Kahfi ayat 65. Wa 'allamanahu minal dunna ilman. Apa yang perlu seseorang lakukan ialah mencari orang yang mempunyai pandangan dalam, basirah yang mata tajam, dan nasihat serta bimbingan dari orang seperti ini adalah perlu. Cari orang itu. Tepat, sudah paham ya? Paham ya? Cari dulu. Teorinya kata cari dulu. Itu kan promosi dulu tuh. Cari gurunya. Yang bisa nang membuka ainul basirah, nang ikan kada terhijab lagi. Man nazuru syai'in gunai. Malam ya Allahu fawal batil. Siapa yang melihat sesuatu, kadang melihat Allah di baliknya, batil. Nah, bila kita mampu melihat di balik sesuatu Allah tuh, itulah ulama yang cari orangnya. Nah, itu tuh, promosi itu lah. Paham ya kalau ini? Tahu di mana orangnya tuh le? Nah, jadi kalau tahu juga netizen di ujung sana tuh tahu juga. Kira tuh ada kali sekitar sini, kira deh kalau. Tahu aku gunain. Astagfirullah. Guru yang demikian yang dapat memupuk pengetahuan orang lain, mesti seorang yang hampir dengan Allah dan berupaya menyaksikan alam mutlak. Wahai anak Adam, wahai anak-anak Adam, saudara-saudari, bangunlah dan bertaubatlah. Karena melalui taubat kamu akan memohon kepada Tuhan agar dikaruniakan kepada kamu hikmah-hikmah. Berusahalah, berjuanglah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratam min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina ghaidh wa afi anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, bertaubat. Kita ingatlah dalam suluk tuh apa garang. Nah, ini ngatakan rumusnya la tasulu ila bi taubatin nasuha wa talqin li ahlihi. Ada kali ingat kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab ini juga di bawah karena tetap ayat la tasulu illa bi taubatin nasuha. Tidak ada orang itu dinamakan suluk. Pertama, artinya taubat nasuha, bujur-bujur taubat menyesal. Watalkin lihi baiat, ya kalau ditalkin oleh ahlinya. Wasalikun litarikihi betarikat yalah. Nah, kenapa disampaikan dari dahulu? Cari guru. Apa kriteria guru itu? Nih, nyuruh kamu segera bertobat. Wasari'u ila maghfiratin. Dan bersegeralah kamu, kita bacalah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu. Apa? Wa jannatu arduhas samatul ard. Dan surga nang luasnya seluas langit dan bumi. Alladzina uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang nang bertakwa. Jadi bila dapat ampunan, dapat surga. Siapa? Surga itu luas langit dan bumi. Siapa? Desan siapa? Orang bertakwa. Allazina yunfik. Ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Satu, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama, orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Lapang tak bagus, banyak duit. Nah, banyak duit sedekah. Lagi terkena musibah pun dituntut bersedekah. Kan lapang sempit.
Nah itu dalil orang menyediakan makanan gesan bahaul. Ujar bukan sebelah kada boleh aja. Ini keluarga duka padahal keluarga duka yang membebani kesedihan keluarga duka padahal disuruh bersedekah waktu lapang dan sampai itu kan saat itu mon ada ya kan dipaksa juga. Menahan marah, memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ya kalagon. Nah, masuklah kepada jalan itu. Tuh, gonai, hadalullah. Dan bergabunglah dengan kafilah kerohanian untuk kembali kepada Tuhanmu. Tuh, masuklah. Coba gon bergabung. Paham salah? Bergabung kepada siapa? Kafilah kerohanian. Nah, bergabung. Berarti kan disuruh bergabung pakai kelompok. Bergabung lawan tarekat. Bergabung. Jadi Abdul Qadir Jilani. Masuklah ke dalam kafilah itu. Berarti berkelompok, bertarekat, Bang. Berbuatlah ke dalam kapal. Berbuat ke dalam kapal. Paham lah tuh. Nah, ini dalil baiat tarekat. Nama tadi itu mahalus tulisannya leh. Tuhan. Pada satu masa nanti, nah, jalan tersebut tidak dapat dilalui lagi dan pengembalian tersebut tidak ada lagi. Paham laguan? Jadi sulatun minal awalin wa qalilun minal akhir. Banyak di zaman Nabi, tapi di zaman akhir sedikit. Keluhnya kita baca, Gon. Masuklah ke dalam kafilah rohani itu. Bergabunglah di situ. Kan kayak itu, berarti bergabung dalam rombongan itu. Bergabung pada baiat. Pada saat nanti jalan tuh kena kada dapat dilalui lagi. Dan pengembara, nah Gon, pengembara jalan itu tidak ada lagi. Pahamlah. Sekarang buktinya Pak Irwana, di zaman Nabi itu banyak para ulama ahli hakikat, para sahabat ahli makrifat. Sekarang pada abad kalimah hijriyah aja Pak Irwana, ahli ma'rifat ini sudah sangat sedikit. Abad ke-5 Hijriah. Salah ya. Sekarang abad ke-15 Hijriah, kan 1400 abad 15 Hijriah, 10 abad yang kemudian. Ahli ma'rifat pun dikatakan sudah bertambah sedikit, dituduh macam-macam. Ingat perkataan dalam kitab Darun Nafis. Ya kah? Melainkan 1000 orang mengapirakan, iya. Al-Halaj itu kan dikapirakan kalau, ya kak, ingat loh Al-Halaj menyambat anal haq, aku Tuhan, maafi jubai ilallah, jar Allah. Tidak ada di balik jubahku kecuali Allah, Allah. Tapi ujar si Abdul Qadir Jilani, seandainya aku hidup di zaman Al-Halaj, aku bela itu, pahamlah, berarti kita jujur. Si Abdul Qadir Jilani wali lah, wali. Kenapa yuk si Dintu mengungkapkan kata-kata itu? Jakanya aku nih hidup di zaman Al-Halaj, membela Al-Halaj itu berarti bujur deh itu kan. Nah, jalan itu kena sesat tidak ada lagi. Dan sekarang ujar Nabi, Islam tuh tinggal nama. Ya kalau, nah, agama Quran tinggal tulisannya aja. Amunnya kita melihat hadis Nabi itu, asaan lawas bang, lagi banyak orang Islam. Maksudnya yang batin itu rasa taslim, ketiga nama. Nah, jadi sekarang coba kita perhatikan, Gon. Minat para pemuda dalam mengkaji tarekat ma'rifat sudah
kurang. Mun mengaji syariat aku rasa masih banyak. Walaupun berkurang 2 sudah. Ya kalau dibandingkan menguasai mobile game ya banyak game. Tapi perhatikan ya kalau. Nah itulah. Maka suatu saat akan punah. Nah, tambolo jersey dia masih ada. Kayaknya pengembaranya kan lagi Irwanai. Itu pun Pak Irwanai. Maksud pengembara ini mursyid nang bujur-bujur. Mana kita lain mursyid. Nah itu sudah kada juga kan ayo bayangkan Irwan. Ini pun kada. Nah kita akui bayangkan han. Siapa mursyid murabi deh. Hanya segelintir. Paham lah. Ini pang kita pang. Ya majazi lah. Ya kita berusaha kayak itu juga. Cuman nah nyata dulu mengaji ma'rifat lah dulu. Ya kalau belum tentu juga nang hakikat mursyid bahari ummah. Ya itulah paham ya kalau gue maksud tuh enggak legendnya de streaming lah itulah maksudnya terkaitan ya. Aduh, hai pengembara. Kita tidak datang ke bumi ini untuk merusak dunia ini. Kita diturunkan kemari bukan untuk makan, minum atau berak. Roh penghulu kita menyaksikan kita. Baginda Nabi SAW berduka cita melihat keadaan kamu. Baginda Nabi SAW telah mengetahui apa yang berlaku di kemudian hari apabila baginda Nabi SAW bersabda, duka citaku adalah untuk umat yang aku kasihi yang akan datang kemudian. Apa saja yang datang kepada kamu datang dalam keadaan salah satu bentuk secara nyata atau tersembunyi. Nyata dalam bentuk peraturan umum, tersembunyi dalam bentuk hikmah, kebijaksanaan atau ma'rifat. Allah Maha Tinggi memerintahkan kita supaya mensejahterakan lahir kita dengan mematuhi peraturan syariat dan meletakkan batin kita dalam keadaan yang baik dan teratur dengan memperoleh hikmah kebijaksanaan atau ma'rifat. Bila lahir batin kita menjadi satu dan hikmah kebijaksanaan atau ma'rifat dengan peraturan agama atau syariat bersatu, seseorang itu sampai kepada makam nang sebujurnya, yaitu hakikat. Jadi itulah syariat kita kan sudah belajar fikih, tapi ma'rifat kada mengaji. Padahal dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu bismil kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kepada Islam secara kafah. Zohir Islam di syariat, batinnya mah Islam juga di ma'rifat. Kita ini kadang-kadang hanya zohir aja Islam, ma'rifatnya kadang-kadang. Ya kalau gue, nah maka bergabung ke guru tadi, bergabunglah kepada ahli rohani tadi. Apa perintahnya? Bergabung. Gabung, join dong. Ilmu ini siapa ada mengaji? Situ belajaran fikih, sana belajaran fikih, situ belajaran fikih. Cara berwudu, cara beristinja, habis belajar ini ilmu nang ini bacang di bangkai jalan. Nang dalamnya di pang mobilnya di mana pun. Bahkan ada orang nang menjegal orang. Kada sahagian mengaji-ngaji ma'rifat tuh kada sahagian jangan sembayang di bujur. Ayo bayangkan. Padahal jersey Abdul Qadir Jilani bergabung ke situ. Ayo. Terus gunlah. Rame deh. Orang mengikis supaya kada ma'rifat. Kan tadi abad kelima Hijriah ini sudah berkurang nih. Orang ahli hakikat ma'rifat abad kelima ini sudah berkurang. Sekarang Pak Irwan bertambah orang belajar ma'rifat dipadakan gila, mengurangi dan minat. Ini nang awam.
Orang belajar ma'rifat dipadahkan sesat. Ada sebagian tuh. Awaladen ma'rifatullah. Awal agama ma'rifat kepada ujar si Sidin ini bila ma'rifat gila ya. Yang kan dikabzal. Jangan belajar ma'rifat karena gila. Padahal Nabi berkata awaladen ma'rifatullah. Ujar Sidin bila ke ma'rifat gila. Tekikis han haram sering mabok tidak kau. Takikisnya orang nih nang ketiga tuan guru pulang kada sahaja lo belajar marifat baudo dah lo bujurakan jasa sembahyang amun sudah bujur kenapa ini guru ini pasti seujon menganggap bahwa orang ini kada bujur bodoh. Busia orang sudah belajar sangat baik bang. Atau kayak nabu aja munnya kada sampai ngali berarti menganggap orang bodoh udah. Dipukul rata lah beritaan bodoh. Hanya ingat dan komunitasnya sajalah. Nang kisah mendeleming ini. Nang itu. Terus pulang. Belajar fikih umur kada nang tahu sampai bila. Nah, ini belum lagi diperemeng. Wah, marifat tong ngalih. Wah, marifat tuh bilang ada mental block berdahulu. Habislah. Manusia jangan lain. Paham lah gue lah. Itulah dunia akhir zaman. Nah, itu benar. Nah, jadi inilah upaya untuk mengikis-ngikis. Maka nanti ilmu yang pertama kali hilang ya ilmu ini aja nabi ilmu batin. Makanya Islam tuh semakin rusak. Bukan syariat yang rusak. Syariat akan tetap berlangsung. Hakikat yang udah rusak. Hakikatnya yang rusak. Manusia itu semakin berkurang kualitas imannya aja orang. Ya kalau saat ini semakin akhir zaman ya ma'rifat itu kurang. Mungkin iman berdasarkan dalil ada masih banyak orang yang jago dalil nang berdasarkan rasa. Nah, ujar si Abdul Qadir Al-Jilani nama bergabunglah dengan guru rohani itu. Tahu aku di sekitar sini ada kan itu. Itu dulu lah kita screenshot gunanya. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Nunggu kita alim. Seperti para ulama kita, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Angko, Nasrul Umar, dan Allah limpahkan kebaikan kepada kita bertahan. Kita akan lanjutkan membaca kitab Berincong Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taqabbalallahu minkum.